Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi hari ini pada mata kuliah menulis akademik. Pada pertemuan kali ini kita akan menjelaskan materi lanjutan kita, yaitu jenis-jenis karya tulis ilmiah. Secara umum, karya ilmiah di perguruan tinggi menurut Arifin 2003 dibedakan menjadi beberapa jenis. Yang pertama adalah makalah. Makalah adalah karya tulis ilmiah yang menyajikan suatu masalah yang pembahasannya berdasarkan data di lapangan yang bersifat empiris, objektif. Makalah yang menyajikan masalah dengan melalui proses berpikir deduktif atau induktif. Yang kedua adalah kertas kerja. Kertas kerja sama seperti halnya makalah. Kertas kerja adalah karya tulis ilmiah yang menyajikan suatu berdasarkan data di lapangan yang bersifat empiris dan objektif. Analisis dalam kertas kerja lebih mendalam daripada analisis dalam makalah. Berikutnya adalah skripsi. Nah, tidak asing lagi ya kata skripsi. Nah, skripsi itu harus diselesaikan oleh mahasiswa strata 1. Nah, sebenarnya apa sih skripsi itu? Nah, skripsi adalah karya tulis ilmiah yang mengemukakan pendapat penulis berdasarkan pendapat orang lain. Pendapat yang diajukan harus didukung oleh data dan fakta empiris dan objektif, baik berdasarkan penelitian langsung yang dilakukan dengan observasi di lapangan atau percobaan di laboratorium. Nah, setelah skripsi, sekarang tesis. Nah, kalau skripsi itu adalah tugas akhir yang dikerjakan di saat menyelesaikan strata 1. Nah, tesis adalah karya tulis yang harus diselesaikan di strata 2 atau S2. Nah, apa itu tesis? Tesis adalah karya tulis ilmiah yang sifatnya lebih mendalam dibandingkan dengan skripsi. Tesis mengungkapkan pengetahuan baru yang diperoleh dari penelitian sendiri. Nah, lanjutnya itu disertasi. Disertasi adalah karya tulis ilmiah yang mengungkapkan suatu dalil yang dapat dibuktikan oleh penulis berdasarkan data dan fakta yang sahih dan valid dengan analisis yang terperinci. Disertasi ini berisi suatu temuan penulis sendiri yang berupa temuan orisinal. Jika temuan orisinal ini dapat dipertahankan oleh penulisnya dengan bisa mempertahankan dari penguji, penulis berhak menyandang gelar doktor. Nah, disertasi ini diselesaikan pada strata 3. Jadi setelah skripsi di S1, tesis di S2, kemudian yang terakhir disertasi di saat menyelesaikan S3. Yang berikutnya adalah artikel ilmiah. Nah, apa itu artikel ilmiah? Artikel ilmiah bisa ditulis secara khusus, bisa pula ditulis berdasarkan hasil penelitian, semisal skripsi, tesis, dan disertasi. Atau bisa juga penelitian dalam bentuk lebih praktis. Artikel ilmiah dimuat pada jurnal-jurnal ilmiah. Karya ilmiah populer merupakan suatu karya ilmiah yang paling menarik untuk sarana komunikasi antara ilmu dan masyarakat, orang awam. Nah, artikel ilmiah populer tidak terikat secara ketat dengan aturan penulisan ilmiah karena ditulis lebih bersifat umum untuk konsumsi publik. Yang terakhir adalah ensiklopedia. Ensiklopedia adalah karya ilmiah yang disusun oleh sejumlah pakar, baik dalam maupun dalam berbagai ilmu, ditunjukkan untuk memberikan penjelasan berupa pengertian-pengertian kata termasuk latar belakang atau yang biasanya terdiri dari beberapa jilid, misalnya 20 jilid. Contohnya ensiklopedia olahraga, ensiklopedia kesehatan, dan sebagainya. Demikianlah 9 jenis-jenis karya tulis ilmiah. Terima kasih untuk atensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.